Maret, di mana kalau kami mengingat tahun lalu 2025 pada saat bulan Maret, di mana kami bertiga diundang di RDP Komisi 6 DPR RI. Komisi 6 itu adalah komisi terkait dengan kesehatan, yang dimana di situ juga dihadiri juga oleh Bapak Ketua Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Di sana kami bertiga bertemu dengan para anggota DPR RI Komisi 6 khususnya membicarakan terkait dengan perlindungan konsumen dan orang-orang yang harus bertanggung jawab terkait dengan kesehatan masyarakat. Yang dimana pada saat itu juga termasuk salah satu yang diundang adalah Dr. Richard Lee, namun demikian tidak hadir tanpa alasan atau tanpa pemberitahuan kenapa tidak hadir. Juga. Ya, ada Sila Sofia juga diundang, ya tidak datang juga. Maka pada saat di DPR pada saat itu di Komisi 6, Dokter Amira atau dokter detektif menyampaikan, dan pada saat itu kita membawa korban ya. Betul, ada korbannya juga. Membawa korban-korban akibat dari dugaan produk-produk yang beredar di masyarakat, merugikan masyarakat ya, skincare. Nah di sana juga ada Mbak Rike Diah Pitaloka pada saat itu yang juga menyuarakan ya tentang perlindungan konsumen. Bahkan Mbak Diah Rike Pitaloka itu menyampaikan, tolong Propam Polri mengawasi pihak kepolisian jangan sampai ada suap menyuap yang diduga dilakukan oleh pihak pengusaha skincare. Jadi betul-betul kemarin tahun lalu itu yang dibahas adalah terkait kesehatan masyarakat, khususnya produk-produk kecantikan, skincare dan lain sebagainya. Nah saya juga pada saat itu ditunjuk dan dipercaya oleh anggota DPR RI Komisi 6 beserta juga Ketua Umum Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk menjadi Ketua Umum Advokasi Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, ini adalah bentuk ya kami bertiga khususnya nih, ini berjuang wanita yang betul-betul memperjuangkan hak dan ingin melindungi kesehatan para wanita Indonesia yang cantik tapi tidak berdampak dengan kesehatannya tentunya ya. Iya. Gitu ya. Ini perjuangan kami yang dimana saat ini kami mendapatkan informasi yang akurat bahwa Dr. Richard Lee sudah diberlakukan penahanan oleh pihak Polda Metro Jaya. Bersama ini juga kami bertiga mengucapkan terima kasih kepada khususnya DPR RI Komisi 6, berterima kasih juga kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional, berterima kasih juga kepada Polri khususnya Polda Metro Jaya yang telah ya mendukung perjuangan kami untuk melindungi masyarakat daripada praktek-praktek atau bahan-bahan berbahaya yang dijual yang berkemasan skincare. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih. Begitu juga masyarakat dalam peristiwa ini tentunya jangan takut lagi ketika memang merasa dirugikan kesehatannya, terutama segera melaporkan. Jadi perlu digarisbawahi, para pengusaha skincare itu tidak kebal hukum. Ya, ini sudah kita buktikan saat ini bahwa DRL yang katanya orang-orang itu netizen bilang kebal hukum, tidak bisa tersentuh hukum. Tapi faktanya saat ini mungkin dari tadi malam sudah berada di tahanan rumah tahanan Polda Metro Jaya. Jadi sekali lagi kami harap para penegak hukum khususnya teruslah bekerja untuk melindungi masyarakat ya dari praktek-praktek yang merugikan kesehatan masyarakat. Begitu juga masyarakat jangan pernah takut, jangan pernah ragu ketika memang merasa dirugikan, segera melakukan upaya hukum, melaporkan. Ya. Itu dari saya. Terima kasih. Oh, untuk tambahan mungkin Bang, Dokter ingin mengucapkan satu persatu akan Dokter sebutkan di sini kepada Bapak Pak Listio Sigit Prabowo. Pak, terima kasih Pak atensinya Pak kepada kasus ini. Dokter tahu Bapak sebenarnya sangat mengatensi kasus ini, hanya Bapak tidak ingin muncul. Ya, jadi terima kasih Pak Listio Sigit yang tidak pernah ya memberikan
istilahnya keistimewaan, karena yang Doktif dengar, saudara tersangka DRL ini menggunakan nama Bapak, ya, menggunakan nama Bapak Listio Sigit Prabowo sebagai backingannya. Sementara Doktif yakin 1000% Pak Listio Sigit Prabowo tidak akan pernah melindungi seorang tersangka DRL. Ya, jadi Doktif yakin, cuman ya memang orang ini kan bisa saja berkata apapun, ya. Sementara tuduhan itu bisa sangat menjelekkan Bapak Listio, sementara tidak ada sama sekali. Begitupun dengan Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Asep. Itu mengucapkan juga terima kasih luar biasa Pak sampai di titik ini. Pak Edi Sitepu sebagai Dirkrimsus yang luar biasa, penyidik Bang Tommy Kurniawan, Bang Rizal, ya, yang luar biasa juga sampai saat ini. Dan ingat ya, Doktif tidak pernah melakukan siraman, ya, kepada Polda Metro Jaya atau Krimsus. Jadi mereka benar-benar tegak lurus merah putih, guys, seperti itu. Jadi apresiasinya luar biasa Doktif kepada mereka. Dan mungkin apalagi tambahkan ya, jadi saya perlu jelaskan semua kepada masyarakat bahwa kenapa saudara Richard Lee harus ditahan, karena memang ancaman hukumannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada Undang Kesehatan, itu ancamannya 5 tahun sampai 12 tahun. Memang wajib ditahan karena takutnya itu adalah menghambat proses hukum yang nanti akan terjadi. Kenapa seseorang harus ditahan dengan ancaman hukuman begitu besar? Karena satu, pastinya ada kecurigaan, dikhawatirkan dia melarikan diri. Ya, yang kedua, dikhawatirkan dia menghilangkan barang bukti, ya, atau melakukan perbuatan itu lagi, atau mungkin mempengaruhi para saksi. Faktanya, ketika dia ditahan, waktu dia di BAP, dia pulang karena sakit. Selanjutnya dia melakukan upaya hukum pra peradilan, itu hak dari para tersangka. Selanjutnya lagi, ternyata tadi Dr. sampaikan bahwa ternyata dia tidak hadir dalam panggilan. Artinya dia tidak kooperatif. Sudah diberikan kelonggaran, tapi dia tidak kooperatif. Makanya saya sudah bilang, polisi memang saat ini kadang misalnya dia tidak menahan karena alasan-alasan dari si lawyer pasti akan mengajukan permohonan dengan jaminan lah, dengan menyatakan bahwa akan kooperatif. Faktanya kejadian yang terjadi sama saudara DRL itu jangan sampai terjadi lagi. Ketika ancaman hukuman di atas 5 tahun sampai 12 tahun, memang si tersangka wajib dikerangkan, ditahan, karena kejahatannya besar. Dan ini menyangkut Undang-Undang Kesehatan dan menyangkut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalian bayangkan saja, kemarin waktu kami di Komisi 3 sama Bang Sunan, sama Dr. Samira, itu banyak korban yang hadir. Korban-korban itu menyatakan statement di depan para dewan yang terhormat, bahwa mereka mengalami kulitnya mengalami rusak. Kalau cewek-cewek kalau bisa pakai skincare, lalu kulitnya rusak, lalu ternyata ada yang lebih fatal. Ternyata juga ada masalah terkait dengan kesehatan, yaitu adalah menghambat terkait masalah kehamilan. Betul dokter ya? Ya waktu disampaikan. Jadi merkuri. Dan ini yang menurut kami masyarakat harus berhati-hati ketika menggunakan yang namanya skincare. Karena apa? Karena ini bisa berujung kepada masalah kesehatan kalian semua. Faktanya saat ini sudah terjadi, ada yang jadi tersangka. Jadi setelah tersangka, karena dia sudah melakukan upaya prapit, artinya setelah berkas selesai mungkin akan segera dilimpahkan kepada kejaksaan untuk segera dipersiapkan untuk sidang. Dan saya juga mendengar bahwa ada juga laporan-laporan lain terhadap saudara DRL. Artinya memang ini masalah serius. Kenapa harus ditahan saudara DRL ini? Karena satu, yang kita takutkan adalah mengulangi perbuatannya. Ya. Apalagi ditakutkan adalah dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Atau yang ditakutkan berlebihan atau dikhawatirkan adalah melarikan diri. Karena dia punya akses, dia punya dana. Dan itu bisa menghambat proses hukum yang terjadi di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan. Apresiasi kami tadi sudah sampaikan kepada Polda Metro, pihak penyidik, bahwa tidak ada yang namanya tumpang tindih dalam penegakan hukum. Tidak ada backing-backingan hari ini. Kepolisian harus objektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di Republik ini. Itu saja. Oke, di sini juga Doktif ada satu pesan, titip pesan buat Bapak Ditahti AKBP Ardanto Nugroho. Ya, untuk Bapak Ardanto Nugroho, Pak, Doktif agak sedikit kecewa kemarin terhadap penyidik PMJ. Boleh ya sedikit kecewa, nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena seorang tahanan itu wajib tidak boleh menggunakan wig. Betul, Bang Sunan? Jadi kemarin itu seorang tersangka DRL masih menggunakan wig pada saat ditahan. Wig. Kenapa? Karena ditakutkan dia menggunakan wig
ya itu bisa dia menyembunyikan misal seperti silet ya atau apa dia sembunyikan di balik wignya, itu bisa menyakiti dirinya sendiri atau senjata di dalam tahanan. Barang berbahaya. Betul, dan memang tidak boleh. Jadi untuk kepada Bapak Ardanto Nugroho, Pak, mohon memang pada saat kemarin itu ditahan dengan menggunakan borgol, tersangka DRL masih menggunakan wignya. Ya, jadi Doti mohon di dalam tahanan mungkin dia tidak boleh menggunakan wig lagi, karena emang aturannya seperti itu ya. Jadi mohon, dan Dokter juga mendengar kabar dari dalam rutan Polda Metro Jaya bahwa beliau masih menggunakan handphone secara bebas. Ya, tadi Dokter mendapatkan informasi di dalam tahanan. Memang nggak boleh. Di dalam tahanan. Jadi tadi informasinya seperti itu. Jadi Doti mohon khusus kepada Bapak Ardanto Nugroho, Pak, Doti mohon dengan sangat jangan berikan fasilitas spesial kepada saudara tersangka DRL, Pak. Gitu. Jadi jangan sampai nanti akhirnya ketahuan ke publik. Jadi sampai nanti saudara DRL terlihat menggunakan handphone secara bebas di dalam ruang tahanan Tahti Polda Metro Jaya. Karena informasinya Dokter dapat itu seperti itu ya. Oke. Yang bisa pertegas ya, dalam tahanan itu ada aturannya. Satu, wig nggak boleh, harus celana pendek, baju kaos. Karena takutnya yang bersangkutan mungkin dengan celana panjang, dengan baju panjang bisa menghilangkan nyawanya. Dengan wig bisa menyembunyikan barang-barang berbahaya seperti pisau, silet, dan lain sebagainya. Dan handphone memang tidak boleh itu diberikan kepada tersangka menggunakan secara bebas. Kecuali misalnya ada kunjungan dari keluarga, dari tokoh agama, itu wajib. Karena memang itu aturan tetap kita. Tapi memberikan handphone kepada tersangka, apalagi menyiarkan secara langsung dalam tahanan atau menelpon bebas 24 jam, itu tidak diperbolehkan. Kita harus kembali kepada aturan bahwa semua orang tahanan itu bawa perlindungan kepolisian. Jangan sampai dia karena punya akses atau ada oknum yang memberikan akses, akhirnya nama kepolisian akhirnya tersorot karena urusan oknum ini. Iya, jadi diduga memang tersangka DRL ini berusaha untuk menghubungi berbagai macam yang bisa dikontak melalui akses handphone yang bisa diakses oleh beliau setiap saat. Ya, jadi Doti mohon jangan tidak ada satupun yang dispesialkan di dalam rutan Polda Metro Jaya. Dan kita juga ingat, ini Dokter yakin dia bisa mendengar atau setidaknya dia akan diceritakan oleh DRE ya. Kamu jangan lupa tersangka DRL ya, dengan statement kamu yang kamu bilang bahwa Nikita tidak boleh menggunakan handphone di tahanan. Pada saat itu kamu menduga Nikita yang menggunakan handphone di dalam tahanan dan kamu mengkritik keras saat itu. Dan sekarang Dokter tagih ke kamu, ya kamu jangan menjadi orang yang melakukan pelanggaran juga seperti itu. Jadi taati aturannya, ya, gitu seperti itu. Taati aja, jalani aja prosesnya, seperti itu. Dan yaitu tadi Dokter tunggu bagaimana sikap dari penyidik Polda Metro Jaya tentang dugaan pasal 55, pasal ikut turut serta pasal 55. Jadi ikut menjual produk yang berbahaya dan pasal TPPU. Ya, karena aliran dananya mengalir ke rekening DRE di mana dari situ kan bisa dirubah menjadi bentuk mobil, bentuk rumah. Mungkin bisa dijelasin tentang pasal TPPU, Bang Sunan? Ya, jadi bisa dirubah. Jadi dari aliran dana itu disembunyikan, disamarkan menjadi berbagai macam barang yang dia miliki, apartemen seperti itu. Jadi sebaiknya mohon juga itu diselidiki. Atau rumah mewah juga ya? Ya, rumah mewah semuanya, kendaraan, rumah mewah, apartemen, semua. Jadi itu Dokter juga mohon untuk bisa diselidiki karena di sini nggak adil banget gitu. Misal nih seorang Nikita Mirzani yang diduga menerima uang 4M dari DRG, ya. Terus dia menggunakan uang itu untuk membeli rumah atau mengangsur rumah yang atas nama Nikita sendiri. Itu aja TPPU-nya kena. Nah, sekarang bagaimana dengan tersangka DRL yang dia menjual produk, keuntungannya dialirkan atas nama rekening istrinya. Setelah kasusnya naik sidik, digantilah rekeningnya menjadi rekening CV. Ini kurang jelas apa gitu penyembunyiannya gitu. Ya, jadi ayo yuk kita buka sama-sama dan ini adalah apa? Kita bongkar bareng-bareng. Dokter nggak bisa. Dokter ini bukan orang yang untouchable ya, kayak ya mungkin kok dibandingin dengan DRL ya jauh ya. Dokter ini orang biasa. Ya, sudah orang biasa. Tapi apa yang membuat Dokter semangat pertama Kobar adalah Dokter tidak ingin penista agama ini bebas dari hukum. Mungkin kalau penistaan agama tidak bisa kena, ya mungkin dari ini dia kena. Ya. Terus yang kedua ya bantuan dari masyarakat, netizen dan para reporter jurnalis seperti ini.
Ya, Mungkin jadi saya perjelaskan terkait dengan turut serta pasal 55 dan TPPU. Setiap orang yang menikmati hasil kejahatan itu memang harus juga ada konsekuensi hukumnya. Siapapun itu. Kalau ada aliran dana, itu kepada siapa? Itu juga harus disita. Yang kedua, ketika aliran dana tersebut dibeli, misalnya contoh aset dan lain sebagainya, memang juga harus disita. Jadi TPPU itu berlaku untuk siapapun. Dan pasal 55 itu adalah kepada siapa yang turut serta menikmati hasil kejahatan. Tidak boleh itu tidak. Nanti saya lihat bahwa tadi dokter sudah sampaikan, tapi memang Polda Metro Jaya pasti akan menerapkan itu. Karena setiap kejahatan itu pasti, apalagi kejahatan terkait dengan undang kesehatan dan juga undang perlindungan konsumen, pasti ada dana yang mengalir. Nah, aliran dana itu ke siapa? Penikmatnya siapa saja? Ketika aliran dana itu dinikmati oleh seseorang, apalagi ini adalah aliran dana dari hasil kejahatan, memang harus disita dan diblokir. Yang kedua, ketika sudah dibelikan aset, aset tersebut juga harus disita untuk negara. Gitu. Oke, jadi ini sekali lagi ya, mungkin kemarin sudah sempat dokter bawa, ini ada Godeskin